Di tengah konflik Suriah yang terus berkecamuk, beberapa pihak internasional turut terlibat, salah satunya adalah Iran, yang sejak awal mendukung rezim Bashar al-Assad. Baru-baru ini, Iran dikabarkan mengirimkan seorang komandan pertempuran untuk memperkuat pasukan Suriah dalam menghadapi ancaman dari kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang kini menguasai beberapa wilayah penting di Suriah. Komandan yang dimaksud adalah Javad Ghaffari, seorang tokoh senior di Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Ghaffari bukan orang baru dalam dunia pertempuran Suriah. Pada tahun 2017, ia memimpin upaya militer untuk merebut kembali Aleppo dari pasukan oposisi Suriah. Ia dilaporkan telah tiba di Damaskus pada hari Selasa lalu, hanya beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pasukan Iran siap dikerahkan ke Suriah kapanpun diminta oleh Assad. Latar belakang Javad Ghaffari cukup mencolok. Pada September lalu, ia dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat atas perannya dalam menargetkan pengkritik rezim Iran di luar negeri saat menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi Khusus Organisasi Intelijen IRGC. Sebelumnya ia telah menghabiskan beberapa tahun di Suriah, memimpin pasukan gabungan, termasuk pejuang Hizbullah dan milisi Fatemiyon dari Afghanistan dalam kampanye militer untuk merebut kembali kota-kota penting seperti Palmyra, Deir ez-Zor, dan Al-Bulkamar dari kelompok oposisi. Ghaffari terkenal dengan julukan Jagal Aleppo karena peranannya dalam pertempuran sengit di kota Aleppo yang menewaskan ribuan orang dan menyebabkan banyak korban luka. Meskipun Javad Ghaffari dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak keberhasilan dalam pertempuran, ia harus meninggalkan Suriah pada tahun 2021 setelah terlibat dalam serangan terhadap pasukan Amerika dan penyebaran senjata Iran ke lokasi-lokasi ilegal. Tindakannya tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Suriah oleh pemerintah Damaskus. Kembalinya Ghaffari ke Suriah membawa dampak yang besar, menandakan bahwa situasi di negara itu sedang berada dalam kondisi genting. Kehadirannya menggambarkan betapa pentingnya peran sang komandan dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. Hal ini terlihat jelas dari aksi kelompok bersenjata HTS yang pekan lalu melakukan serangan besar-besaran dan berhasil menguasai sebagian wilayah strategis termasuk Aleppo dan daerah sekitar Idlib. Sebagai respon, pasukan pemerintah Suriah terpaksa mundur dari beberapa posisi penting di Aleppo dan berkumpul di Hama Utara. Meskipun demikian, pasukan pemerintah tidak tinggal diam. Mereka menerima bantuan dan senjata yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan serangan balik guna merebut kembali wilayah-wilayah yang telah jatuh ke tangan HTS. Selain mengirimkan komandan berpengalaman seperti Ghaffari, Iran juga bergerak di sisi lain untuk memperkuat pasukan pro-pemerintah Suriah. Milisi Irak yang didukung oleh Iran dilaporkan telah dikerahkan ke Suriah untuk mendukung serangan balik terhadap HTS. Menurut laporan dari seorang pejabat militer Irak yang enggan disebutkan namanya, sekitar 200 militan Irak lengkap dengan truk pickup telah melintasi perbatasan strategis Al-Qaim dekat Abu Kamal di Provinsi Deir ez-Zor pada Minggu malam. Ini tercatat dalam laporan Syrian Observatory for Human Rights, sebuah kelompok pemantau perang oposisi yang berbasis di Inggris. Dengan pergerakan pasukan dari kedua belah pihak, Suriah kembali berada dalam situasi yang semakin tegang, di mana kekuatan internasional dan lokal bertarung untuk merebut kendali wilayah yang semakin terbagi. Di samping itu, Iran juga sudah mengirim puluhan pejuang dari milisi Syiah dan Korps Garda Revolusi Islam ke Suriah melalui udara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah melakukan pertemuan Assad di Damaskus pada hari Minggu dan menegaskan kembali dukungan penuh Teheran terhadap rezim Suriah dalam memerangi kelompok bersenjata pihak oposisi. Beberapa waktu lalu puluhan orang tewas di dalam serangan udara Suriah dan Rusia terhadap oposisi pemberontak di wilayah Idlib dan Hama, tepatnya di selatan dan barat daya Aleppo. Berdasarkan informasi dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, ada 11 warga sipil yang menjadi korban tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tentunya, salah satu alasan mengapa Iran begitu berani dalam menurunkan pasukan mereka demi mendukung rezim Bashar al-Assad bukan tanpa alasan. Bisa dibilang, memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Berdasarkan laman Atlantic Council, Iran sebentar lagi tampaknya akan menggantikan posisi Rusia sebagai negara eksportir senjata terbesar secara global. Meskipun ini baru prediksi,
Akan tetapi bukan hal yang mustahil bagi Iran untuk mencapainya. Sebab faktanya, Iran memang mempunyai persenjataan yang sangat canggih. Diketahui juga, Iran tercatat mempunyai gudang rudal balistik dan pesawat tanpa awak terbesar di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2020, Iran diperkirakan mempunyai ribuan rudal dengan beragam jenis. Seperti ada yang memiliki spesifikasi jangkauan lebih dari 2.000 km. Beragam senjata tersebut mempunyai kapasitas jangkauan untuk mencapai sasaran yang berlokasi di Timur Tengah dan bahkan hingga ke Israel. Dikabarkan juga, Iran mempunyai komando cybernya sendiri. Selama beberapa tahun belakangan ini, Iran pun diketahui sangat aktif dalam mengumpulkan sejumlah pesawat terbang tanpa awak dengan jangkauan yang kurang lebih mencapai 2.000 km dan memiliki kemampuan terbang rendah sehingga dapat menghindari radar musuh. Pesawat terbang tanpa awak yang dimiliki oleh Iran ini pun pernah dipakai Rusia di Ukraina, serta digunakan pula di dalam konflik yang berlangsung di Sudan. Tidak hanya di bidang persenjataan saja, Iran pun mempunyai pasukan yang sangat terlatih dan dapat diandalkan. Masih di tahun 2020, Iran dikabarkan mempunyai sekitar 500.000 prajurit aktif dan 350.000 prajurit cadangan. Perkembangan senjata dan kekuatan militer Iran dikatakan terus menjadi prioritas mereka selama beberapa waktu terakhir ini. Di masa sekarang, Iran sudah mampu dalam melakukan produksi rudal serta pesawat terbang tanpa awak. Maka tidak mengherankan jika Iran mampu memberikan banyak bantuan terhadap Suriah yang saat ini sedang melawan kelompok pemberontak. Di sisi lain, kehebatan militer Iran tidak hanya berhenti sampai di situ. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Iran juga gencar melakukan serangan terhadap Israel dalam beberapa waktu terakhir ini. Pada Oktober lalu, serangan besar-besaran yang mengejutkan dilakukan oleh Iran ke Israel dengan menggunakan rudal. Serangan tersebut terjadi diduga hanya selang beberapa jam setelah pejabat dari Gedung Putih memperingatkan bahwa Teheran akan segera melakukan serangan. Dikatakan bahwa ada sejumlah rudal yang memang berhasil dicegat oleh Israel. Akan tetapi, lebih banyak lagi yang kemudian jatuh dan berhasil menembus pertahanan Israel. Kemudian, sekitar 10 menit setelah itu, gelombang kedua rudal kembali terpantau melintasi kota. Kali ini dari arah yang berbeda, kilatan cahaya seperti sedang berperang di langit, disertai dengan suara-suara ledakan seperti bom yang sangat mengerikan. Kepanikan warga tidak dapat dikendalikan, dan tentunya hal tersebut membuat Israel menjadi sangat geram. Serangan yang dilakukan oleh Iran tersebut didasarkan atas upaya pembalasan. Sebab sebelumnya, Israel sudah melakukan banyak serangan mematikan terhadap Iran dan milisi yang didukung Iran di kawasan Timur Tengah, termasuk diantaranya kelompok Hizbullah. Pada bulan April lalu, Iran juga sempat meluncurkan serangan besar dengan menggunakan pesawat tanpa awak, rudal jelajah, serta rudal balistik ke Israel. Pada saat itu telah diperkirakan ada sekitar 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 120 rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran dalam serangan tersebut. Dengan semua keberhasilan Iran dalam melakukan serangan terhadap Israel, sekaligus juga menurunkan bala bantuan terhadap Suriah, membuat kekuatan Iran semakin terlihat. Walaupun kini, Iran berfokus terhadap membantu rezim Bashar al-Assad, akan tetapi, beberapa pihak juga memperkirakan bahwa Iran pun tengah mempersiapkan dirinya dalam serangan melawan Israel. Maka dari itu, bukan tidak mungkin jika dalam beberapa waktu yang berdekatan ini, Iran kembali melakukan serangan-serangan mematikannya yang tidak terduga.